Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik kehamilan dengan HIV, sifilis, hepatitis B positif. Angka kejadian ibu hamil dengan HIV, sifilis, hepatitis B positif di Indonesia masih tinggi, sehingga pemerintah melakukan suatu program yang disebut sebagai triple eliminasi, yakni program yang bertujuan sebagai eliminasi ketiga penyakit menular, sehingga diharapkan dapat mencegah angka kejadian penyakit-penyakit menular ini diturunkan dari ibu kepada anaknya. Untuk penularan vertikal yang terjadi dari HIV, sifilis, dan hepatitis B ini dari ibu ke anaknya masih sangat tinggi. Untuk HIV sendiri, risiko penularan dari ibu ke bayinya sebanyak 45%. Untuk sifilis, risiko terjadinya abortus, lahir mati, ataupun sifilis kongenital juga masih tinggi, yakni 54-67%. Untuk penularan hepatitis B dari ibu ke bayinya masih berada di angka 60-80%. Untuk hepatitis B merupakan peradangan hepar yang disebabkan oleh virus hepatitis B, yakni virus DNA beruntai ganda yang termasuk dalam famili Hepatnaviridae. Penularan dapat terjadi secara transmisi vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, yakni virus ini menular melalui ibu ke anaknya, atau pada transmisi horizontal dapat menular melalui kontak darah ataupun melalui cairan tubuh saat berhubungan seksual ataupun melalui transfer dari suntikan atau benda-benda atau instrumen tajam dari satu pasien yang terjangkit hepatitis B ke orang yang sehat yang dapat ditularinya. Kemudian untuk faktor risikonya adanya kontak seksual dengan pasangan yang memiliki HBsAg positif, atau adanya pada pasien-pasien dengan pemakaian narkoba jenis suntik, atau pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronis, penyakit hati yang kronis, ataupun pasien yang terinfeksi dengan HIV sehingga risiko terjangkit virus hepatitis B ini semakin tinggi. Untuk perjalanan penyakitnya ada dalam fase akut, fase kronik, dan fase fulminan. Untuk fase akut terjadi gejala-gejala yang berupa anoreksia, malaise, mual muntah, nyeri perut, demam, maupun jaundice. Untuk fase kronik terkadang gejalanya tidak muncul, dapat asimptomatis pada pasien ini, ataupun jika gejalanya muncul dapat berupa gejala-gejala dengan tanda-tanda adanya sirosis hepatis. Kemudian untuk fase fulminan akan ada gejala-gejala gagal hepar akut yang biasanya terjadi dalam waktu hari atau mingguan setelah adanya onset. Untuk mekanisme transmisi intrauterin dari virus hepatitis B ini dari ibu ke anaknya terjadi melalui kebocoran transplasenta yang merupakan transmisi intrauterin yang paling umum terjadi. Hal ini terjadi ketika ada kerusakan atau ruptur plasenta yang nyata yang memungkinkan pertukaran langsung dari darah ibu dan janin. Kebocoran dapat terjadi selama awal kehamilan karena pada plasenta yang belum matang, atau pada akhir kehamilan karena adanya kontraksi dari rahim. Untuk deteksi dini resiko infeksi dapat dilakukan melalui rapid test dari HBsAg yang memiliki sensitivitas dan spesifitas lebih dari 98%, yang dapat atau paling sering dilaksanakan pada fasilitas kesehatan kita, yang disarankan paling sedikit 1 kali pada masa kehamilan. Tesnya dapat diulang minimal 3 bulan kemudian atau menjelang persalinan, atau jika ditemukan adanya indikasi atau kecurigaan terjangkitnya ibu hamil dengan hepatitis B ini. Untuk interpretasi diagnostik hasil pemeriksaan laboratorium, untuk HBsAg positif itu tandanya pasien terinfeksi, sedang terinfeksi. Kemudian jika ada anti HBc IgM itu tandanya pasien baru saja terinfeksi.
Untuk anti HBC IgG, ini tandanya infeksi terjadi pada masa lampau. Untuk anti HBs, tandanya terjadi infeksi di masa lampau ataupun pasien sudah divaksin. Untuk HBeAg atau anti HBe, ini dapat membantu karakteristik stadium dari penyakit hepatitis ini. Untuk HBV DNA, ini dapat juga membantu karakteristik stadium penyakit ataupun dapat berupa respon terhadap terapi yang diberikan. Untuk tata laksana, yang pertama dapat dilaksanakan vaksinasi. Ini sama dengan pemberian vaksin pada orang dewasa, yakni 2-3 dosis. Untuk tata laksana yang selanjutnya dapat diberikan antivirus, di mana first line-nya itu tenofovir 300 mg per hari, diberikan pada HBV DNA lebih dari atau sama dengan 200.000 IU per mililiter atau pada temuan HBeAg positif. Untuk metode persalinannya sendiri, SC tidak dianjurkan untuk dilakukan hanya karena alasan untuk menurunkan transmisi vertikal. Jadi, untuk operasi seksio-sesaria sendiri harus tetap melihat dari indikasi secara obstetriknya. Untuk pilihan obat-obatan yang dipakai untuk penata laksanaan hepatitis B ini, yakni dapat dipakai lamivudin, tenofovir, telbifudin, yang dapat tersedia di fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk infeksi menular selanjutnya adalah sifilis. Sifilis ini merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum, yakni Spirochaeta tipis dan motil yang hanya dapat bertahan sebentar di luar hostnya. Kemudian untuk faktor-faktor risiko dari sifilis ini, ada faktor risiko secara maternal, ini kurangnya screening atau terapi prenatal, kemudian partner seksual yang multiple atau berganti-ganti, kemudian adanya penyalahgunaan obat, status sosioekonomi rendah, infeksi HIV, ataupun adanya seks tanpa proteksi, kemudian adanya risiko dari transfusi darah. Untuk faktor risiko dari neonatal, ini ibu yang tidak diterapi atau terapi kurang adekuat dari ibu-ibu yang telah terjangkit dengan sifilis ini, atau ibu yang diterapi 30 hari sebelum bayi lahir. Untuk transmisi dari sifilis ini, dari ibu ke janinnya, itu dapat mampu menembus plasenta kapanpun pada saat kehamilan. Untuk risiko transmisi vertikal menurun seiring berkembangnya penyakit maternal. 70-90% pada sifilis primer dan sekunder, dan 40% pada sifilis laten dini, dan 8% pada sifilis laten. Untuk luaran kehamilannya, terdapat risiko terjadinya plasentomegali atau hidrops kongenital, dan sebanyak 30-40% dapat terjadi risiko stillbirth, persalinan prematur, infeksi kongenital, ataupun kematian neonatal. Menular melalui lesi infeksius dan tidak menular melalui air susu ibu. Untuk klasifikasi sifilis menurut WHO, sifilis dibagi menjadi sifilis kongenital dan sifilis acquired. Untuk kongenital, yakni sifilis yang transmisinya secara vertikal dari ibu ke bayinya, ini ada fase early dan ada fase late. Untuk yang sifilis yang didapat atau sifilis acquired, ini transmisinya secara horizontal melalui hubungan seksual ataupun melalui transfusi darah. Ini juga ada yang fase early-nya dan ada juga fase late-nya. Untuk stadium dari sifilis ini, untuk stadium primer yaitu 21 hari setelah adanya infeksi, onset infeksi. Untuk gejala-gejalanya adanya ulcer yang tidak nyeri pada mulut, pada genital, pada rektum ataupun pada kulit. Untuk stage sekunderinya ini terjadi 4-8 minggu setelah adanya primary infection ulcer atau adanya onset penularan,
yang terjadi pada ibu ataupun pasien ini, gejala-gejala yang terjadi bisa didapatkan ruam kulit, nyeri kepala, demam, kelelahan, maupun adanya limfadenopati. Untuk stage tersiari, ini terjadi 1-10 tahun setelah adanya infeksi. Ini gejala-gejala yang dapat ditimbulkan itu berupa insufisiensi aorta, adanya gangguan dari status mental dari pasien ini, maupun adanya beberapa gangguan-gangguan yang terjadi seperti aneurisma aortik maupun adanya kehilangan dari fungsi kortikal daripada pasien ini. Untuk stase selanjutnya adalah stage laten, yakni dibagi dua, early dan late. Untuk early merupakan stadium sifilis yang terjadi pada tahun pertama setelah adanya resolusi dari lesi primer maupun sekunder pada sifilis ini. Biasanya tanda dan gejalanya sudah hilang, dan yang late laten ini tidak diketahui kapan durasinya terjadi. Untuk gejala dan tandanya dapat terjadi sifilis kardiovaskular, atau adanya neurosifilis, atau adanya meningitis sifilis. Untuk screening sifilis sendiri dilakukan melalui uji non-treponemal dan uji treponemal atau imunoassay. Untuk uji non-treponemal dilakukan melalui pemeriksaan VDRL, mengukur antibodi IgG dan IgM terhadap kardiolipin yang dilepas oleh treponema. Antibodi yang sama terhadap sel host yang rusak. Jika hasilnya positif, dikuantifikasi serokonversi terjadi pada 3-6 minggu infeksi. Dapat terjadi false negatif pada infeksi primer dini. Untuk uji treponemal dilakukan melalui konfirmasi adanya antibodi spesifik treponema pallidum ini. Untuk diagnosis ibu hamil dengan sifilis dilakukan melalui tes serologi, yakni tes non-treponema dan treponema. Untuk tes non-treponema dilakukan melalui rapid plasma regen atau RPR, atau bisa juga melalui VDRL atau Venereal Disease Research Laboratory. Untuk tes spesifik treponema melalui TPHA, pemeriksaan TPHA yakni treponema pallidum hemagglutinase assay, atau melalui TP rapid yakni treponema pallidum rapid, atau TPPA treponema pallidum particle agglutination assay, dan juga bisa melalui fluorescent treponemal antibody absorption. Untuk yang kedua, tes bisa dilakukan tes melalui tes cepat sifilis atau rapid test sifilis. Untuk screening sifilis, ini diagnosisnya dilakukan screening diagnosis sifilis maternal. WSG biasanya dilakukan pada usia kehamilan lebih daripada 20 minggu. Untuk tanda sifilis kongenital bisa terdapat tanda-tanda dan gejala seperti hepatomegali, penebalan plasenta, hidramnion, asites, atau terjadi hidrofetalis pada janin. Untuk screening, semua ibu hamil di screening sebelum usia kehamilan 16 minggu dan diulang pada awal kehamilan trimester 3 atau 3 bulan kemudian. Screening pada PDRL ataupun treponema pallidum rapid dilakukan jika fasilitas ini ada pelayanan pada fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh ibu pada kunjungan pertama ANC-nya. Jika selama kehamilan belum dikerjakan screening tersebut, maka dilakukan pada masa nifas. Untuk interpretasi tes serologi sifilis, jika PDRL reaktif, TPHA-nya non-reaktif, maka interpretasinya tes screening non-treponema dikatakan sebagai positif palsu. Untuk temuan PDRL reaktif,
dan TPHA-nya reaktif, maka ini menandakan sifilis yang belum diobati atau sifilis lanjut yang pernah diobati atau adanya kemungkinan frambusia. Jika VDRL-nya non-reaktif dan TPHA-nya reaktif, maka interpretasinya adalah sifilis sangat dini yang belum diobati atau sifilis dini yang pernah diobati atau adanya kemungkinan frambusia. Untuk VDRL non-reaktif dan TPHA-nya non-reaktif bisa diinterpretasikan sebagai bukan sifilis atau sifilis masa inkubasi atau sifilis tangan lanjut ataupun sifilis bersamaan dengan infeksi HIV atau penyakit imunosupresi yang lain. Untuk tata laksana sifilis pada ibu hamil, untuk sifilis dini dapat ditata laksana dengan terapi benzatin penisilin J 2,4 juta unit dosis tunggal pada injeksi intramuskular atau diberikan prokain penisilin 1,2 juta unit injeksi intramuskular sekali sehari selama 10 hari. Bila alergi dengan penisilin dan tidak memungkinkan untuk desensitisasi atau tidak tersedia, maka diberikan eritromisin 4 kali 500 mg per oral selama 14 hari atau diberikan ceftriaxone injeksi intramuskular 1 gram sekali sehari selama 14 hari atau juga bisa diberikan azitromisin 2 gram per oral dosis tunggal. Untuk sebagai catatan, ketika obat ini dapat mengobati ibu hamil, namun tidak dapat melewati sawar plasenta, sehingga tidak dapat mengobati janinnya jika janin telah terinfeksi dengan sifilis ini. Untuk sifilis lanjut, diberikan terapi benzatin penisilin 2,4 juta unit injeksi intramuskular sekali seminggu selama 3 minggu berturut-turut. Untuk intervalnya jangan melebihi 14 hari atau diberikan prokain penisilin 1,2 juta unit injeksi intramuskular sekali sehari selama 20 hari atau bila energi dengan penisilin dan atau tidak memungkinkan untuk desensitisasi atau tidak tersedia obat-obatan ini, maka diberikan eritromisin 4 kali 500 mg per oral selama 30 hari. Untuk follow up pasca terapi, pada usia kehamilan kurang dari 24 minggu, maka dilakukan tes non-treponemal diulangi minimal 8 minggu setelah terapi atau pada trimester ketiga. Untuk usia kehamilan lebih dari 24 minggu yang dilakukan tes non-treponemal diulangi pada trimester 3 atau pada saat persalinan. Untuk respon serologis disebutkan adekuat jika penurunan titer non-treponemal 4 kali lipat dan adanya resolusi pada gejala klinis yang dialami oleh ibu ini. Kemudian untuk infeksi menular selanjutnya adalah HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit yang dapat menjangkit semua orang, terutama pada ibu yang sedang mengandung. Faktor risikonya sendiri yakni melalui infeksi menular seksual di mana pasangan seksualnya berganti-ganti atau pada partner seksualnya memang mengidap penyakit HIV ini, atau juga melalui jarum suntik atau penggunaan narkotika berjenis jarum suntik ataupun melalui benda-benda tajam yang dapat berisiko untuk menularkan penyakit ini. Untuk transmisi dari ibu ke janinnya dapat ditularkan secara vertikal pada ibu hamil langsung pada bayinya. Adapun tingkat risiko penularan dari ibu hamil ke janinnya untuk penyakit HIV ini di Indonesia masih tinggi angka kejadiannya. Untuk deteksi dini, screening ulang selama trimester ketiga sebaiknya dilakukan sebelum usia kehamilan 36 minggu. Antibodi dideteksi dalam waktu 1 bulan setelah infeksi. Untuk screening laboratorium awal HIV adalah immunoassay kombinasi dengan antigen atau antibodi yang dapat mendeteksi antibodi terhadap HIV 1 dan HIV 2 dan mendeteksi antigen HIV 1 P24 pada infeksi HIV primer akut. Untuk persalinannya,
Metode persalinan pada ibu dengan HIV positif ini direkomendasikan persalinan secara seksiosesaria. Untuk persalinan adalah persalinan terjadwal yang direkomendasikan pada usia kehamilan 38 minggu untuk menghindari adanya persalinan preterm. Kemudian perdarahan postpartum paling baik dikelola dengan analog oksitosin dan prostaglandin sebagai pilihan tata laksana perdarahan postpartum jika ditemukan perdarahan postpartum. Untuk pasca persalinan, rekomendasi pemberian PASI untuk bayi yang lahir dengan ibu HIV positif masih dapat dilakukan. Semua ibu hamil dengan HIV harus diberikan terapi ART tanpa harus menunggu pemeriksaan jumlah CD4. Karena kehamilan itu sendiri merupakan indikasi pemberian ART yang dilanjutkan seumur hidup. Ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian melalui Kemenkes nomor 90 tahun 2019 tentang pedoman nasional tata laksana HIV, untuk pedoman ARP pada tahun 2007 stadium klinis 1 dan 2 apabila CD4-nya kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Kemudian stadium klinis 3 apabila CD4-nya kurang dari 350, stadium klinis 4-nya berapapun nilai CD4-nya. Kemudian pada tahun 2012 ini mulai terapi lebih dari 14 minggu kehamilan pada ibu hamil dengan HIV dengan stadium klinis 1 atau CD4-nya lebih dari 350 sel per milimeter kubik, atau pada ibu hamil kurang dari 14 minggu kehamilan dengan stadium klinis 2, 3, 4, atau pada ibu hamil dengan CD4 kurang dari 350. Kemudian pada tahun 2013 melalui panel ahli tahun 2013 ini memulai terapi ARV sedini mungkin tanpa memandang umur kehamilan, stadium klinis dan jumlah CD4-nya. Kemudian melalui panel ahli tahun 2019 terdapat perubahan lagi, yakni diberikan pada trimester 1 dan trimester 2 diberikan regimen lama, dan pada trimester 3 diberikan KDT plus 2D D2T. Kemudian untuk ibu hamil dengan infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B ini dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan, yakni yang pertama hindarilah faktor risiko, lakukan screening prenatal di fasilitas kesehatan terdekat atau yang dapat dijangkau. Kemudian jika hasilnya adalah positif, telah terinfeksi dengan ketiga penyakit menular ini, segera mencari pertolongan atau mendapatkan terapi adekuat. Kemudian diberikan pengobatan dan terapi juga pada pasangan yang juga terkena oleh infeksi menular ini untuk mencegah penularan kembali terhadap orang yang belum terinfeksi sehingga rantai penularannya dapat diputus. Kemudian untuk penggunaan metode kontrasepsi, pilihlah metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk dapat mengurangi terjadinya penularan infeksi menular ini sehingga dapat menurunkan angka kejadian yang dapat mensejahterakan ibu dan bayi yang berada di Indonesia. Demikian pembahasan kita pada topik kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.